Pemirsa, tren curah hujan sejak tahun 1900 sampai dengan 2019 terus menunjukkan peningkatan. Bahkan juga menunjukkan tren curah hujan ekstrim. Nah, berdasarkan data identifikasi dari BMKG dan juga Badan Iklim National Oceanic and Atmospheric Administration bekerjasama dengan Japan Meteorological Agency menunjukkan bahwa saat ini fenomena La Nina sedang terjadi di Samudra Pasifik dan membawa dampak curah hujan ekstrim bagi seluruh wilayah di Indonesia. Lantas bagaimana BMKG mengantisipasi fenomena La Nina dan wilayah mana saja ya yang terdampak dari fenomena ini? Kita coba cari tahu yuk, let's go. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berdasarkan data dari BMKG, dampak dari fenomena La Nina akan mengenai seluruh wilayah Indonesia. Dampaknya adalah curah hujan dengan intensitas lebat melampaui 40%. Pada bulan Oktober sampai dengan November 2020, curah hujan tinggi diprediksi akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Sementara dari bulan Desember 2020 hingga Februari 2021, curah hujan tinggi diprediksi akan terjadi di wilayah Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku hingga Maluku Utara, serta Papua. Untuk kondisi jembatan Masuk juga saat ini posisinya juga masih low to moderate, Mbak, belum strong. Nah, itu pun sudah mengindikasikan bahwa nanti di prediksinya sampai pantauan per hari ini ya, itu La Nina masih akan mendominasi pengaruhnya sampai periode Januari 2021 menuju Februari. Nah, nanti di mana kita ketahui bahwa Januari Februari aja secara alamiah kita bisa banjir ya, banyak daerah yang curah hujan tinggi. Itulah kenapa kita langsung membentuk kewaspadaan sedari dini gitu. Karena ketika La Ninanya ini kuat, maka pengaruh hujannya akan cukup signifikan dalam periode 3-4 bulan. Nah, ini yang kita pantau terus. Wilayah mana saja Pak yang perlu diantisipasi? Kalau tadi saya sudah riset, memang tidak semua wilayah terdampak dari La Nina ini. Ya, sebetulnya akan bervariasi, Mbak. Per bulannya itu akan bervariasi. Tetapi secara dominan memang Indonesia bagian tengah ke timur yang paling terdampak sebetulnya ya. Termasuk berarti di wilayah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi. Oke, berarti ada kemungkinan dong Pak, ada beberapa daerah memang nggak akan kena dampak curah hujan yang sedemikian ekstrim dibandingkan dengan daerah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sangat berpeluang sekali, Mbak, karena sangat luasnya Indonesia ya. Ketika kita menjustifikasi satu area dengan kondisi yang sama, itu akan cukup sulit. Karena belum lagi ada karakter lokal ya yang bisa dominan. Saya ambil contoh kasus di Jakarta deh ya, di Jakarta nih. Orang sudah bicara pengaruh La Nina terhadap curah hujan karena kita sudah sering hujan di Jabodetabek gitu ya. Untuk daerah pusat selatan hingga Depok Bogor hujan sudah intens nih setiap sore. Tetapi tidak demikian untuk wilayah utara. Wilayah Kepulauan Seribu di mana hujan masih belum intensif Mbak sekarang ini. Nah, ini persis analogi yang digunakan untuk La Nina ini karena tidak semua wilayahnya akan langsung secara bersamaan terdampak. Tergantung faktor regionalnya sih Mbak. Tegas bahwa kita harus lebih siap sebelum ancaman bencana hidrometeorologi datang. Sehingga saran yang utama juga selain kesiapan wilayah, tetapi juga mulai bisa memanfaatkan informasi prediksi ataupun perakiraan iklim dan cuaca, Mbak. Itu kemudian juga lebih mengintervensi potensi-potensi daerah yang memang terjadi ataupun rentan terhadap bencana. Karena begini, intervensi terhadap lingkungan untuk ancaman bencana hidrometeorologi itu lebih baik dilakukan sebelum daripada sesudah. Kalau sesudah kan jadinya mitigasi ya. Nah, itu dengan arahan Presiden saya rasa sudah clear, seluruh provinsi sudah mensiapsiagakan dan dalam status waspada hingga siaga ya, beragam, tergantung dengan ancamannya di wilayah masing-masing. Sementara BNPB memperingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk selalu siaga saat hujan turun, terutama warga di titik rawan banjir dan tanah longsor. Mitigasi bencana hidrometeorologi di tahun ini harus dipersiapkan lebih matang karena Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. BNPB
telah mengeluarkan sejumlah surat edaran kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk mewaspadai beberapa hal. Yang pertama adalah mengikuti setiap perkembangan yang disampaikan oleh BMKG. Yang kedua, melakukan langkah-langkah persiapan, apel kesiapsiagaan, mengecek perahu, mengecek tenda, tempat pengungsian, kemudian obat-obatan bagi masyarakat yang mungkin akan terdampak, kemudian juga makanan siap saji. Pak Haji udah tahu belum kalau sekarang curah hujan ini lagi meningkat karena adanya fenomena La Nina? Oh, kalau fenomena La Nina sendiri saya belum tahu itu apa. Oh, belum tahu. Iya. Iya, jadi fenomena tersebut bisa meningkatkan dampak curah hujan nih di wilayah kita karena sekarang sedang terjadi di Samudra Pasifik. Oh ya. Nah, cara Bapak mengantisipasi curah hujan yang ekstrimnya 2 kali lipat dibandingkan sebelum-sebelumnya, seperti apa, Pak? Dalam hal apa nih misalkan? Curah hujan dalam berkegiatan atau di rumah, seperti apa cara Bapak? Kalau di rumah sih pasti, kalau kebersihan sih pasti ya tiap di lingkungan saya mungkin tiap seminggu sekali bersihin got, jangan sampai ada banjir dan ngecek jangan sampai bocor juga rumah kan. Jangan sampai bocor. Berarti itu antisipasinya ya, bersihkan got sama juga pastikan rumah jangan sampai bocor. Iya. Kalau harapannya ke pemerintah, Pak, karena kan nanti mungkin bisa jadi banjir, longsor, apa, Pak? Kan ada beberapa orang yang belum sadar diri buang sampah sembarangan, Iya. ada sengaja lah kali sebar. Sebenarnya butuh hanya cukup sebenarnya dia nyediain tempat khusus, misalkan truk sampah dia kan taruh kotak, dia mau tiap 2 minggu atau seminggu sekali diambil, jadi orang buang tinggal ke situ. Belum sih. Belum tahu ya, Bu. Iya, jadi sekarang curah hujannya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Cara Ibu mengantisipasi curah hujan ekstrim gimana, Bu? Selama ini saya nggak lupa bawa jas hujan, bawa payung. Kalau di rumah bersihin got, bersihin pokoknya yang ada genangan air biar nggak ada nyamuk ya, biar terhindar dari demam Penyakit, berdarah juga. iya. Ya untuk pemerintah mungkin dengan adanya pembersihan sungai, biar sampahnya nggak numpuk, biar nggak terjadi banjir kan, karena kalau ada banjir kan banyak penyakit juga ya. Baru tahu ya? Iya, jadi sekarang hujan ini bisa jadi lebih parah dibandingkan sebelum-sebelumnya nih intensitasnya. Nah, cara Mas mengantisipasi curah hujan yang super ekstrim gimana? Paling ya kayak sekarang ini saya kerja bawa payung, biasanya nggak pernah bawa, dan lebih rutin konsumsi vitamin C sih. Rutin konsumsi vitamin C. Kalau harapannya untuk pemerintah, karena kan bisa jadi banjirnya lebih besar lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya, gimana? Mungkin ada perbaikan, maksudnya penanggulangannya dari sekarang ya, kayak pembersihan got-got kayak gitu, biar nggak terjadi banjir yang besar gitu. Oke, pembersihan got-got, saluran kali gitu ya, Mas ya? Nah, pemirsa, diharapkan Anda untuk terus waspada dan mengantisipasi dampak dari fenomena La Nina ini yang berupa curah hujan tinggi. Salah satunya adalah memperbaiki saluran air, lalu meningkatkan kapasitas dari tampungan air. Jika nantinya di rumah Anda ada pohon, pastikan untuk secara rutin menebang ranting yang mungkin rapuh ataupun sudah berlebihan. Dan jika Anda berkegiatan di luar rumah, pastikan untuk terus berhati-hati ketika cuaca tidak bersahabat.